Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang ruang kolaborasi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Fokus dari video ini adalah tentang menemukan nilai luhur sosial budaya dalam mengenalkan laku murid sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Video ini merupakan hasil kolaborasi dari kelompok A CGP Angkatan 9 Kabupaten Tulung Agung yang terdiri dari Ibu Sri Hartini dari SMA Negeri 1 Pakel, kemudian Bapak Ihsan Wicaksono dari SD Negeri 1 Ngebong, Ibu Siti Masalamah dari SMK Negeri 1 Bandung, dan Ibu Indri Agustinawati dari SD Negeri Soko, kemudian saya sendiri, Ibu Evi Dia Susanti dari SD Negeri 2 Bandung. Pertama, kami akan membahas tentang kekuatan konteks sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setiap daerah memiliki kebudayaan sendiri, demikian juga dengan Tulung Agung. Kebudayaan daerah yang sering dilaksanakan di Kabupaten Tulung Agung adalah kenduri atau genduren atau biasa disebut juga dengan selamatan. Adalah tradisi ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kenduri atau genduren atau selamatan ini adalah yang pertama, religius, toleransi, gotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Selain genduren tersebut, masih ada beberapa tradisi lain di kabupaten kami, contohnya larung sembonyo, sambatan, dan lain-lain. Tradisi lain yang menjadi bagian dari kenduri tersebut adalah rewang. Rewang, di mana para tetangga berkumpul saling bekerja sama untuk mempersiapkan kenduri tersebut. Rewang biasanya dilaksanakan pada saat ada kenduri atau hajatan. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari tradisi ini adalah religius, toleransi, gotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kedua tradisi tersebut adalah gotong royong dan kekeluargaan. Ada pada kenduri atau genduren atau selamatan, rewang, dan juga sambatan. Selanjutnya ada nilai toleransi, ada pada kenduri atau genduren atau selamatan, rewang, dan sambatan. Nilai religiusnya ada dalam kenduri atau genduren atau selamatan, ada dalam tahlilan, ada juga contoh lain yaitu larung sembonyo. Untuk nilai kreatifnya ada pada genduren itu tersendiri, kemudian pembuatan tumpeng untuk genduren. Nilai kritis ada pada genduren atau kenduri atau selamatan dan juga pembuatan tumpeng genduren serta rewang. Yang terakhir ada nilai mandiri terdapat pada kenduri atau genduren atau selamatan, rewang, dan sambatan. Implementasi kekuatan konteks sosiokultural di sekolah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut kelompok kami adalah gotong royong, misalnya dengan kegiatan Jumat bersih, pengerjaan tugas atau proyek bersama, kemudian kepedulian sosial atau empati, misalnya dengan kegiatan Jumat amal dan santunan, ada budi pekerti, misalnya dengan menyambut anak saat masuk sekolah, serta penerapan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang terakhir adalah penanaman dasar keagamaan, misalnya dengan sholat duha dan duhur bersama, pembacaan ayat suci, serta PHBI atau peringatan Hari Besar Islam. Pertanyaan kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah atau yang sering kita sebut kearifan lokal yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik pada konteks lokal sosial budaya. Untuk menjawab pertanyaan kedua tentang kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata kami menemukan pentingnya memasukkan fondasi kebudayaan dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan manusia yang tidak hanya pintar secara kognitif saja, melainkan juga memiliki moral dan etika. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sementara itu, sebagai pendidik,
kita dapat mengkontekstualisasikan pemikiran KHD tersebut dengan cara ing ngarso sung tulodo, artinya di depan kita memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah kita memberi semangat, dan tutwuri handayani, di belakang kita memberi kekuatan atau dorongan pada peserta didik. Menurut kelompok kami, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah atau yang lebih sering kita sebut sebagai kearifan lokal yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik pada konteks lokal sosial budaya adalah nilai gotong royong dapat melatih siswa dalam berkolaborasi dan bertanggung jawab dalam penyelesaian sebuah kegiatan. Kemudian ada nilai gotong royong, empati, dan penanaman dasar keagamaan yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan budi pekerti. Pertanyaan ketiga, satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku peserta didik di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Kami menyimpulkan kemerdekaan belajar dengan berorientasi pada kebudayaan daerah atau lebih kita kenal dengan kearifan lokal, artinya kebudayaan daerah mampu menguatkan karakter peserta didik baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dalam hal ini, kami mengambil satu contoh karakter yang dikembangkan, misalnya gotong royong. Dalam gotong royong ada elemen kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dari elemen ini, kita bisa mengembangkan nilai atau karakter bagi peserta didik kita. Contoh konkret implementasi menebalkan laku peserta didik di sekolah adalah yang pertama, Jumat bersih, Jumat amal, santunan, dan lain-lain. Kedua, ada penerapan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta menyambut anak saat masuk ke sekolah. Ketiga, pengerjaan tugas atau proyek bersama, diskusi, dan kolaborasi dalam pembelajaran. Terakhir, ada pembiasaan membuang sampah di tempatnya. Dalam kegiatan kolaborasi ini, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa pendidikan menuntun kodrat anak, baik alam dan zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami di ruang kolaborasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.